Ia adalah seorang profesor dan pakar hukum tata negara. Baru-baru ini, ia menguji materi ke Mahkamah Konstitusi mengenai pasal-pasal dalam Undang-Undang Pileg dan Pilpres. Di tahun 2014, ia mencalonkan diri melalui partainya, Partai Bulan Bintang. Saya Marisa Anita, simak Satu Indonesia. Bagaimana caranya memerintah yang baik, bagaimana caranya menjalankan roda pemerintahan tanpa harus melanggar norma-norma hukum. 16 tahun silam, kancah politik tanah air kian semarak dengan lahirnya Partai Bulan Bintang PBB. Unsur partai merupakan sejumlah organisasi massa Islam tingkat nasional, diantaranya Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi dan Persatuan Islam atau Persis. Sejak berdiri, partai berlambang bulan dan bintang ini mengusung Yusril Iza Mahendra sebagai ketua umum. Bagi para politisi senior dari ormas yang bernaung dalam PBB, Yusril merupakan sosok yang kritis. Memang dia tuh orangnya pinter gitu. Sehingga dia dipakai oleh Soeharto, dijadikan anggota di Seknek barangkali pada waktu itu. Kemudian tugasnya adalah menulis pidato-pidato presiden. Jadi kalau pidato yang menyangkut kepentingan umat Islam, ya Yusril yang menulisnya pada waktu itu. Meski demikian, Dewi Fortuna belum berpihak penuh pada partai ini. Pada awal kiprahnya, PBB cenderung mengalami penurunan tren. Pada pemilu 1999, PBB sempat menduduki peringkat 6 dengan perolehan 2,5 juta suara. Namun pada pemilu 2004, PBB kian merosot ke peringkat 8 dengan perolehan 2,9 juta suara. Sedangkan di pemilu 5 tahun lalu, partai pimpinan MS Kaban ini hanya mampu mencapai posisi 10 dengan 1,8 juta suara. Pengamat politik menilai, kemerosotan ini lantaran partai ini terlalu bergantung pada sosok Yusril. Kalau kita lihat data dari tahun misalnya 99 sampai sekarang agak sulit baik dalam survei ataupun hasil pemilu, ya dikarenakan memang partai ini terlalu menggantungkan kekuatannya hanya pada sosok Yusril yang kita ketahui juga tidak bisa menjangkau semua segmen, sangat terbatas. Dalam perjalanan PBB, saat ini Yusril didaulat sebagai Ketua Majelis Syuro. Ya, karena beliau sebagai Ketua Majelis Syuro banyak memberikan guidance di dalam bagaimana membangun partai politik ini dan bagaimana supaya negara kita selalu berada di dalam koridor Undang-Undang Dasar 45 yang itu menjadikan general agreement dari seluruh komponen bangsa ini yang suka tidak suka harus melaksanakan mengelola Indonesia ini dengan dasar Undang-Undang Dasar 45 gitu. Jelang pemilu 2014, Yusril yang mendeklarasikan diri menjadi calon presiden dari PBB belum lama ini menoreh gebrakan. Ia mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi MK. Supaya bisa memastikan Pak Yusril sebagai calon, Partai Bulan Bintang harus lolos parliamentary threshold terlebih dahulu. Di samping itu, seperti kita tahu juga bahwa saat ini sedang diadakan GR, di mana salah satunya sudah diputuskan yang diadakan oleh Effendi Ghazali, itu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi kan, dan sementara Pak Yusril sendiri masih juga mengajukan GR yang sampai ini sedang masa persidangan. Apabila keputusan Mahkamah Konstitusi yang kedua, maksud saya yang diajukan oleh Pak Yusril nanti, maka ketika Partai Bulan Bintang lolos 3,5%, otomatis dia bisa mengusung calon presiden. Dalam gugatannya, Yusril meminta pihak MK menafsirkan pasal 6A dan pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 secara langsung. Bila dimaknai harafiah, pemilihan umum presiden dan pemilihan umum legislatif seharusnya dilaksanakan serentak. Kedudukan pasal 3 ayat 5 Undang-Undang 42 tahun 2008 adalah konstitusional. Namun MK memutuskan sistem ini baru berlaku pada pagelaran Pesta Demokrasi 2019.
Terima kasih banyak Pak Yusril atas waktunya untuk Satu Indonesia. Jadi kita bicara mengenai uji materi Anda di MK. Jadi Anda minta MK untuk uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan permintaan uji materi Anda ini telah membuat kegaduhan di dunia politik Indonesia. Tanggapan Anda? Ya orang aja bikin gaduh. Sebenarnya saya telah menempuh cara-cara yang sah dan konstitusional. Tidak ada orang yang bisa menyalahkan apa yang saya lakukan. Karena semuanya saya tempuh melalui satu prosedur hukum yang benar. Dan perlawanan itu diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau bikin gaduh itu bukan saya, tapi orang lain yang bikin gaduh sebenarnya. Tapi kira-kira siapa sih pihak-pihak yang mungkin kurang setuju dengan Bapak? Karena sejak rencana ini Bapak gulirkan, dan banyak sekali partai-partai yang tiba-tiba berteriak begitu. Kenapa hal ini harus muncul begitu? Ya, karena mereka sebenarnya yang membuat undang-undang itu. Dan proses pembuatan undang-undang itu adalah sebuah proses politik. Dan mereka menuangkan keinginan-keinginan politik mereka di dalam undang-undang itu. Intinya sebenarnya untuk mempertahankan status quo kekuasaan. Jadi ada semacam satu oligarki politik di negara kita ini. Di tengah-tengah sistem yang demokrasi sebenarnya. Yang saya maksud dengan status quo itu orang yang sebenarnya ingin keadaan itu tidak berubah. Yang dimaksud dengan oligarki itu sebenarnya kelompok kecil orang yang menikmati kekuasaan dengan cara-cara menyimpang dari konstitusi. Nah, saya berpikir bahwa konstitusi itu harus ditegakkan. Dan siapa yang melawan konstitusi sebenarnya dia pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dan ketika saya lawan ke sana, timbul kepanikan dan kegaduhan karena sebenarnya mereka terlalu lama menikmati kekuasaan itu. Dan kalau apa yang saya mohonkan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, implikasinya memang akan terjadi perubahan politik yang begitu besar, luar biasa dampaknya. Tapi semua itu dilakukan melalui satu proses yang konstitusional dan damai. Artinya melalui pemilihan umum. Yang saya ingin mohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya dikabulkan itu kan begini, supaya pemilu itu dilaksanakan serentak. Jadi tidak dipisahkan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden seperti sekarang ini. Ambil contoh misalnya di DKI Jakarta. Ketika dilakukan pemilihan legislatif, itu DPRD DKI Jakarta yang menang PKS. Tapi 2 kali PKS mengajukan calon gubernur, 2 kali kalah. Ya. Pertama mereka ajukan Adang Nurjatun, kalah. Kedua ajukan Ustadz Hidayat Nur Wahid, sekali lagi kalah. Tapi kalau pemilu itu dilaksanakan pada hari yang sama, serentak begitu, orang pilih partai, orang pilih calon gubernur kalau di DKI, atau calon presiden untuk di pusat, itu pasti akan nyambung. Ya, kalau orang pilih PKS, dia akan pilih calon PKS yang calon gubernur. Kalau dia pilih PDIP, dia akan pilih Ibu Mega atau Jokowi atau siapalah ya calon presidennya. Tidak mungkin mereka pilih Ibu Mega tapi partainya pilih PBB. Atau tidak mungkin dia pilih Yusril sebagai calon presiden tapi partainya pilih Nasdem misalnya. Itu nggak nyambung. Nah, kalau itu terjadi, maka perubahan politik itu akan terjadi begitu cepatnya. Rakyatlah yang menentukan. Akibat dari itu semua adalah partai besar itu bisa jadi kecil tiba-tiba, dan partai kecil bisa jadi partai besar tiba-tiba. Nah, itu semua diputuskan oleh rakyat, bukan dengan cara revolusi, bukan dengan cara kekerasan. Ini cara-cara yang sah, konstitusional dan demokratis. Cuman banyak orang ketakutan dengan cara ini. Artinya mereka sebenarnya tidak sungguh-sungguh mau melaksanakan konstitusi dan juga tidak mau melaksanakan demokrasi yang sesungguhnya. Siapa pihak yang ketakutan menurut Anda, Pak? Yang udah kelihatan bereaksi sekarang ini tokoh-tokoh PDIP, Golkar mulanya, dan belakangan ini Pak Surya Paloh teriak-teriak. Ya. Tapi kemarin saya mendengar statement dari Pak Abu Rizal Bakri. Pak Abu Rizal Bakri mengatakan kami tidak keberatan. Nah, ini satu fenomena baru. Sebelumnya Golkar keberatan. Sebetulnya kalau misalnya uji materi ini diterima oleh MK, ya, siapa yang diuntungkan sih Pak? Yang diuntungkan semua. Ya, semua. Yang dirugikan adalah kelompok status quo dan oligarkis. Itu aja. Yang namanya status quo dan oligarki itu nggak pernah menguntungkan rakyat. Nah, ketika ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, nah saya kan sebenarnya melakukan perlawanan itu menggunakan cara-cara yang konstitusional. Kekuatan saya itu pada argumentasi hukum di pengadilan. So kalau di pengadilan itu tidak ada pertimbangan politik, ya.
Semua yang di pengadilan itu hukum. Nah mereka kalau mau berdebat hukum, mereka nggak berani. Nah, lalu di luar bikin macam-macam rumors, ya, seperti mengatakan kalau permohonan Yusril dikabulkan akan terjadi rusuh. Siapa yang mau bikin rusuh? Ya, rakyat tuh nggak suka rusuh. Rusuh itu bisa terjadi karena diprovokasi oleh elit politik. Itu satu. Kedua, ada yang cara nakut-nakutin rakyat. Pak Surya Paloh misalnya bilang, kalau permohonan Yusril dikabulkan, ada 1,1 juta orang yang mendaftar menjadi calon presiden. Nanti KPU-nya kelabakan ngelayani pendaftar ini. Nah, siapa yang mau mendaftarkan 1,1 juta orang? Ya? Baik, dan ini Pak Ketua MK kita sekarang kan Hamdan Zulfa itu dulu merupakan satu partai dengan Anda, Partai Bulan Bintang. Kemudian muncullah nada-nada sumbang gitu Ya masyarakat. itu bagian daripada propaganda. Karena mereka nggak berani ngelawan terang-terangan. Yang digunakan itu cara-cara kasak-kusuk seperti itu. Jawaban saya begini, saya 7 kali memenangkan perkara di Mahkamah Konstitusi. Dan pada waktu itu ketuanya Mahfud MD, yang ex orang PKB. Satu poin. Kedua, ketika menangani perkara-perkara pilkada, ya, ketuanya Hamdan kadang-kadang saya menang, kadang-kadang saya kalah. Baru kemarin saya kalah, saya menjadi lawyernya pilkada Herman Abdullah, Pekanbaru, kita kalah di MK. Tapi orang nggak pernah cerita, oh Yusril kalah, ketuanya Hamdan kok bisa kalah, orang diam. Kalaupun sekarang ini ketua MK itu Surya Paloh misalnya, ya tetap aja saya ajukan ke Mahkamah, ataupun Akil masih jadi ketua MK, tetap aja saya ajukan. Jadi saya nggak ada urusan siapapun yang menjadi ketua MK, maka saya hantu aja ya ketua MK saya majukan sekarang ini nggak ada urusannya sama saya. Jadi apa saya takutnya sama mereka. Nah, dan juga peserta konvensi Capres Partai Demokrat Hayono Isman itu sempat mengusulkan mengapa Pak Yusril ini tidak memperjuangkan calon presiden independen agar bisa maju pada Pilpres 2014 mendatang. Tanggapan Anda? Haryono itu suruh belajar UUD 45. Ya. Karena calon independen itu tidak mungkin oleh Undang-Undang Dasar. Ya, pasal 6A Undang-Undang Dasar itu mengatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu. Jadi tidak mungkin orang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden tanpa dicalonkan oleh partai. Jadi kalau itu bukan diuji di UUD 45, mestinya Haryono itu minta amandemen UUD 45 di MPR baru bisa. Baik. Masa Mahkamah Konstitusi disuruh menguji Undang-Undang Dasar 45 kan nggak bisa. MK itu menguji undang-undang, bukan menguji Undang-Undang Dasar. Dan juga Bapak sudah mengajukan diri sebagai capres dari Partai Bulan Bintang. Apakah sudah melirik seseorang sebagai wakil Anda? Belum, kita tunggu putusan MK ini. Tapi Kalau sudah putusan ada kira-kira? MK ini mengatakan saya dimenangkan, peta politik ini bisa berubah. Ya, orang akan lihat ini gara-gara Yusril ini. Yang tuh orang sekarang yang mengatakan kalau nanti pemilu ini rusuh, ini gara-gara Yusril. Oke. Tapi kalau pemilu tidak rusuh, orang akan bilang, oh, ini gara-gara Yusril. Nggak ada orang bilang begitu. Iya. Atau ini pemilu berjalan baik, tidak rusuh, ini berkat Yusril. Nggak ada, orang udah lupa semua. Nah, tapi nanti Anda akan lihat nih, kalau ini dimenangkan oleh MK, ini saya yakin dukungan itu akan menjadi besar. Yang partai-partai lain itu bisa saya ajak negosiasi. Ya, Anda selama ini nggak bisa ngajukan calon presiden. Ini sekarang bisa. Anda mau ikut nggak? Bisa peta politik bisa jadi berubah. Atau kalaupun tidak, ya kami bisa mengajukan calon internal PBB sendiri, itu tidak masalah. Tapi sejauh ini tipe orang yang kira-kira akan menjadi wapres Anda itu seperti Belum apa? kita putuskan. Kita tunggu aja sidang MK ini. Dan kita sebenarnya kita paling siap menghadapi ini. Ya. Yang paling nggak siap PDIP. Misalnya orang itu nyata-nyata terbukti korupsi, melakukan korupsi, misalnya batasnya 1 triliun. Kalau dia korupsi 1 triliun, hukum mati. Apa tanggapan Anda mengenai gugatan-gugatan Anda yang pernah ditolak oleh MK? Sebenarnya sih bukan gugatan, itu permohonan. Ya. Yang misalnya ditolak pada waktu saya mewakili kepentingannya Agus Rin Najamuddin, Gubernur Bengkulu. Itu mengenai pasal 112 KUHP, ya, tentang putusan yang non-executable. Ya. Sebenarnya ditolak oleh Pak Mahfud.
pada waktu itu. Cuman kemudian debatnya, putusan MK itu berlaku surut atau tidak. Nah, di situ saya lihat Mahfud nggak jujur. Ya. Dia mencoba menafsirkan sendiri putusan MK itu berlaku surut, padahal tidak. Jadi sebenarnya substansinya sih tidak begitu penting bagi saya. Sejauh itu menyangkut misalnya kasus Susno Dwaji. Nah, kalau soal Agus Rin pada waktu itu kan mengenai ini yang ditolak, bukan ditolak oleh MK, NO. NO itu artinya permohonan tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima itu bukan ditolak. Nah, artinya MK menganggap tidak berwenang mengadili kasus itu. Jadi misalnya ada orang Islam istrinya menggugat suaminya cerai, dibawa ke pengadilan negeri, itu diputus NO karena pengadilan negeri tidak berwenang mengadili, itu harus diadili oleh pengadilan agama. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Tapi yang ditolak itu gugatannya Parlin Ridwansyah mengenai pasal 112 KUHP. Ya, tapi berdebat itu di mana-mana sih secara akademik saya yakin saya benar. Dan pada waktu itu ada perbedaan yang tajam antara Akil dengan Mahfud. MK menolak putusan itu, tapi pertanyaannya berlaku surut atau tidak. Ya, selama ini yang kita pahami, putusan MK itu berlaku sejak diucapkan, tidak bisa berlaku ke belakang. Nah, tapi akhirnya kita kalah, ya karena orang main kekuasaan aja. Makanya Susno Dwaji ditangkap, Parlin juga ditangkap, Teddy Tengko juga ditangkap. Tapi ditangkap dengan cara-cara yang tidak terhormat. Ya. Persis itu, Pangeran Diponegoro ditangkap sama Belanda. Dia disuruh berunding, nggak boleh bawa senjata, dia tuh nggak ada senjata jadi Diponegoro. Yang ada cuma tasbih dilukis sama Raden Saleh di situ, ya kan? Baik. Dan kalau misalnya bicara mengenai hukum yang sekarang santer dibicarakan itu, Pak Yusril, adalah hukuman mati, terutama bagi para koruptor. Pendapat Anda mengenai hukuman mati di Indonesia? Hukuman mati itu tetap saja harus ada dicantumkan dalam hukum positif Indonesia. Karena saya menganggap tugas negara itu memformulasikan hukum. Dan negara itu harus mengangkat nilai-nilai hukum, norma-norma hukum yang hidup di kalangan rakyatnya sendiri. Tidak ada negara berani membuat hukum yang bertentangan dengan kesadaran hukum rakyatnya sendiri. Indonesia ini penduduk mayoritas beragama Islam. Dan kalau Anda baca Quran, Anda baca hadis Nabi, hukum Islam itu mengenal hukuman mati. Ya, di dalam Quran jelas. Agama Yahudi juga mengenal hukuman mati. Hukum kanonik Gereja Katolik mengenal hukuman mati sebelum ada Konsili Vatikan yang baru. Nah, itulah kesadaran hukum orang Indonesia. Kalau pemerintah membuat hukum yang bertentangan dengan kesadaran hukum rakyatnya, itu pemerintah itu bisa jadi diktator. Pengaruh Islam kepada Undang-Undang Dasar itu begitu besarnya. Ya. Anda lihat ada kata-kata atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ada kata-kata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, yang semua itu konsep-konsep Islam. Kalau pemerintah Indonesia itu menghapuskan hukuman mati dengan undang-undang, pemerintah melawan kesadaran hukum rakyatnya sendiri. Itu satu poin. Kedua, saya berpendapat begini. Hukuman mati tetap harus ada di dalam norma, tapi tidak selalu harus dijalankan. Nah, jangan dihapuskan, karena mungkin satu ketika kita perlu. Kira-kira kasus apa yang perlu diganjar hukuman mati, Pak? Ya, tergantung pada pertimbangan hakim. Saya setuju misalnya kasus narkotik, itu dijatuhi hukuman mati. Terorisme dijatuhi hukuman mati. Korupsi sampai batas sekian. Maksudnya? Ya. Jangan orang korupsi 50 perak dihukuman mati, itu ya nggak adil juga. Nah, sekarang banyak orang dihukum korupsi tapi tidak ada kerugian negara. Anda percaya? Anda pergi ke Sukamiskin, Anda wawancarai napi-napi di situ. Ya, barangkali ada 30% orang yang dipenjarakan korupsi tapi tidak ada kerugian negara. Antara lain Agus Rin Najamuddin, Gubernur Bengkulu. Putusan pengadilan sampai Mahkamah Agung menghukum Agus Rin 4 tahun penjara, tapi mengatakan tidak ada kerugian negara. Memang dia tidak merugikan negara. Hanya dia dikenakan delik penyertaan. Anak buahnya melakukan korupsi, ya,
dia sebagai pimpinan dianggap dia tahu dan dia membiarkan. Najamuddinnya tidak merugikan keuangan negara sepeser pun. Jadi jangan disangka semua orang yang dituduh korupsi itu merugikan negara. Pertanyaan saya kepada Anda, kalau orang itu dihukum korupsi karena tapi tidak merugikan negara sepeser pun, apa Anda mau hukum mati dia? Idealnya bagi Anda, Jadi formil itu mengatakan berpotensi merugikan keuangan negara. Berpotensi kan bisa ya bisa tidak. Tapi orang sudah bisa dihukum karena berpotensi. menurut Anda hukuman mati itu lalu pantas bagi koruptor kategori apa, Pak? Misalnya orang itu nyata-nyata terbukti korupsi, melakukan korupsi, misalnya batasnya 1 triliun. Kalau dia korupsi 1 triliun, hukum mati. Tapi jangan orang korupsi 1.000 perak dihukum mati, saya nggak setuju. Jadi harus ada batasnya. Dalam hukum Islam orang mencuri dipotong tangannya. Ya. Tapi kalau orang mencuri ayam 1 ekor, zolim kita memotong tangan orang itu. Antara korupsi dengan merampok beda. Ya. Tapi ada orang korupsi 1.000 perak yang menurut Anda koruptor harus hukum mati. Dia dihukum mati. Tapi delik perampokan tidak ada ancaman hukuman mati. Sekarang orang itu ngerampok uang BI 100 miliar. Kan nggak perlu dihukum mati karena dia merampok. Kenapa saya katakan tetap perlu ada hukuman mati? Ya. Saya orang yang sedikit banyak punya pengalaman tentang perang Kamboja. Tahu kan zamannya Pol Pot di Kamboja? Ya. Ya. Saya waktu itu umur 21 tahun. Saya tinggal di Malaysia. Ya. Tahun 1976-77, pada itu terjadilah pembantaian dahsyat di Kamboja. Pada waktu itu hidup mantan Perdana Menteri Malaysia namanya Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman sangat-sangat marah dengan kejadian di Kamboja. Kami yang muda-muda pada waktu itu pun ikut marah. Lalu apa yang kami lakukan? Kami beli senjata. Kami selundupkan senjata itu dari Thailand ke Battambang, masuk ke wilayah Kamboja untuk melawan Pol Pot. Ya. Tidak banyak hasilnya. Banyak orang yang mati. Setelah perang selesai, 79, saya masuk ke Kamboja lagi. Dan saya menyaksikan tengkorak disusun setinggi gunung. Ada 3 juta orang dibantai di Kamboja. Orang-orang yang dulu saya kasih senjata, banyak kakinya udah buntung. Saya pergi ke Tolseng, tempat penyiksaan di Kamboja. Saya pergi ke tempat-tempat itu. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah Pol Pot itu tidak pantas dihukum mati? Pantas. Pantas. Makanya hukuman mati jangan dihapuskan. Pol Pot sudah membantai 3 juta orang. Masa Pol Potnya nggak boleh dihukum mati? Belakangan saya datang lagi ke Kamboja. Saya diminta oleh Menteri Kehakiman Kamboja. Waktu itu saya sudah jadi Menteri Kehakiman. Ya, untuk membantu mereka menyusun undang-undang pengadilan HAM Kamboja. Saya bantu mereka. Dengan itulah kemudian Heng Samrin dan lain-lain diadili di Kamboja. Nah, untuk memastikan Pak bahwa sebetulnya undang-undang itu kan oke, hukuman mati di Indonesia masih ada di situ di undang-undang. Tapi kan berarti harus ada detailnya, harus ada ukurannya. Oh iya, pasti. Apakah itu sudah itu kan ada? Di dalam undang-undang itu kan hukuman itu kan dicantum pada tiap-tiap pasal. Barang siapa mencuri, barang siapa merampok, barang siapa membunuh dihukum selama-lamanya. Dan hukuman kita itu kan hukuman maksimum. Baru zaman saya Menteri Kehakiman lah ada hukuman maksimum, hukuman minimum. Sebelumnya nggak ada. Nah, hukuman maksimum itu misalnya begini, barang siapa melakukan tindak pidana terorisme begini, dihukum selama-lamanya hukuman mati atau sekurang-kurangnya hukuman 20 tahun. Ada maksimum minimum. Tapi selama ini hukum kita itu hanya hukuman maksimum. Meskipun sebenarnya minimumnya sudah ada. Ya minimum nggak ada, itu terserah pertimbangan hakim. Barang siapa mencuri dihukum selama-lamanya 7 tahun. Hakim bisa aja hukum 3 hari, bisa. Orang yang cuma mencuri sendal jepit masa mau dihukum 7 tahun, kan nggak masuk akal. Dihukum aja 3 hari, bisa. Demokratnya mau apa? Mau cari calon presiden atau mau cari kader? Nah, kalau mau cari kader sudah ada.
Dia pernah jadi ketua atau someone di PBB gitu sama Menseknek. Sebagai politisi partai. Mantan Menkumham. Sekarang sih dia capres ya dari PBB. Politisi sih, kalau lebih kenal, cuma tahu jadi inian aktor juga gitu loh. Dia politisi, tapi dia main sinetron juga. Setahu gue dia profesor di FH dan di antara mahasiswa dia sangat dikenal, pokoknya paling berwawasan sih. Usai menuntaskan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1983, Yusril lanjut menempuh pendidikan Master of Science di Universitas Punjab, Pakistan tahun 1985. Kemudian Yusril mengambil gelar doktoral di Universitas Sains Malaysia selama 3 tahun. Sejak di jenjang sarjana, Yusril dianggap sebagai figur yang tangguh. Kalau zaman kuliah Pak Yusril itu sebenarnya orangnya ya kalau kita lihat gitu ya adalah seorang mahasiswa yang amat sangat ulet ya kalau saya bilang. Kenapa ulet? Karena dia sendiri sebenarnya dulu ikut sama Profesor Osman Ralibi ya, pakar hukum Islam. Ya, dan Pak Yusril juga waktu itu saya nyebutnya adinda ya karena jauh lebih muda dari saya. Hidupnya juga dari masjid ke masjid. Sepak terjang Yusril Iza Mahendra yang kerap menggugat kebijakan dan undang-undang pemerintah tidak dapat dipisahkan dari jenjang akademisnya sebagai profesor hukum tata negara. Sebagai ahlinya, mata kuliah yang diajarnya pun lekat dengan bidang politik. Spesialisasi Prof. Yusril itu ya tentang partai politik ya. Kalau itu adalah benchmark atau milestone dari karya ilmiah beliau itu kan disertasi ya tentang partai politik. Ya. Yusril memang mengawali karir dalam dunia hukum dengan menjadi pengajar di alma maternya Universitas Indonesia. Selain di tempat ini, Yusril juga mengajar di beberapa kampus lain, di antaranya Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Jayabaya, dan Akademi Ilmu Pemasyarakatan Kementerian Kehakiman. Dulu waktu beliau jadi ketua jurusan juga mengajar di sini, saya sebagai mahasiswa misalnya saya mengambil mata kuliah beliau itu lembaga perwakilan rakyat, partai politik. Sementara bagi para pengajar Fakultas Hukum UI yang sebagian merupakan junior Yusril, sosok pria kelahiran Belitung 58 tahun silam ini dinilai menonjol. Bagi dosen-dosen muda ya maupun bagi mahasiswa itu kepakaran beliau ya, keahlian beliau dan ilmu beliau di bidang hukum tata negara itu sangat hebat ya, sangat luar biasa, sehingga saya kira peran yang sangat besar adalah pada berkembangnya hukum tata negara. Tidak hanya pengajar handal, Yusril juga dikenal sebagai penulis produktif. Salah satu karya yang cukup populer adalah disertasinya yang kemudian dibukukan para Madinah dengan judul Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam. Di tahun 1998, Yusril mengurangi porsi kegiatan akademiknya. Hal ini seiring terjunnya Yusril dalam ajang politik praktis dengan mendirikan Partai Bulan Bintang pasca reformasi. Yang saya dengar Bapak pernah ditawari untuk masuk konvensi Capres Partai Demokrat, betul itu Pak? Pernah, Pak SBY sendiri yang ngomong langsung ke saya. Lalu kenapa Anda tolak Pak? Ya mula-mula begini, Pak SBY bilang, Pak Yusril ikut aja konvensi Demokrat. Ya, nanti yang lain-lain kan Dahlan Iskan, dia bilang Gita Wirjawan. Saya bilang saya pikir-pikir aja deh Pak. Gitu. Jadi saya nggak jawab ya, nggak jawab enggak. Udah lewat waktu kira-kira 2 bulan, tiba-tiba Jero Wacik telepon saya. Dia bilang, bos itu ada pesan dari Pak Presiden. Pesan apa nih? Saya bilang, katanya Pak Jero coba tanya Pak Yusril jadi nggak ikut konvensi Partai Demokrat. Nah, saya bilang, saya kan masih mikir-mikir. Ini udah 2 bulan, kapan mikir-mikir terus, kapan selesainya? Ya, harus beri jawaban. Oke, kalau gitu saya ambil putusan. Sekarang saya ngomong sama teman-teman dulu. Lalu Pak Jero bilang begini, Pak SBY bilang, sampaikan ke Pak Yusril. Kalau Pak Yusril ikut konvensi Partai Demokrat, beliau harus nonaktif dari partainya. Itu satu. Kedua, kalau beliau siapa tahu terpilih sebagai pemenang konvensi, maka Pak Yusril harus keluar dari partainya dan harus menjadi kader Partai Demokrat. Nah,
Terus saya bilang, ini berat, Pak Cik, saya bilang. Berat bagi saya. Beratnya itu pertama, saya baru ikut konvensi sudah disuruh nonaktif di partai saya sendiri. Menang aja belum tentu, tapi partai saya sudah gembos dengan sendirinya. Karena partai saya tinggalkan. Satu. Kedua, saya bilang, kalau saya menang, saya disuruh jadi kader Partai Demokrat. Pengertian kader itu apa? Nah, nanti kayak Haryono tadi, bukan kader PDIP, tapi anggota fraksi PDIP. Saya juga bisa bilang, saya ini bukan kader PBB, tapi saya ketua umum atau ketua menjadi syuro. Itu kan cuma permainan kata-kata. Nah, saya bilang begini, kalau cuma jadi kader kroco aja saya nggak mau. Ya. Kecuali saya jadi ketua majelis tinggi atau jadi ketua umum Partai Demokrat. Kalau saya menang konvensi, saya mau. Kok bisa begitu? Nah, lalu terjadi polemik. Polemik Syarif Hasan, Ruhut, biasalah macam-macam. Masuk Papua, ya. Ini Yusril mau apa? Mau ikut konvensi calon presiden atau menjadi ketua umum Partai Demokrat? Kalau menjadi ketua umum Partai Demokrat ikut kongres dong. Nanti kongres Partai Demokrat, belum sekarang. Nah, saya malah balik tanya. Demokrat ini mau apa? Mau cari calon presiden atau mau cari kader? Nah, kalau mau cari kader, sudah ada itu kader-kader PBB yang jadi kader Partai Demokrat. Pertama namanya Amir Samsudin. Kedua namanya Saan Mustafa. Itu kan orang PBB semua yang kemudian pindah ke Partai Demokrat. Nah, Demokrat mau cari apa? Kalau mau cari calon presiden, cari orang negarawan, ya, dan didukung oleh semua. Jangan ketika dia terpilih konvensi harus ditarik, harus keluar dari partainya. Nah, itu pertama. Kedua, saya bilang, kalau saya menang konvensi, ya, saya cuma jadi kader Partai Demokrat. Ya, nasib saya akan sama seperti nasib Wiranto dan Salahuddin Wahid tahun 2004. Nah, waktu itu kan Golkar adakan konvensi. Yang digadang-gadang Golkar itu, yang diharapkan jadi pemenang, tuh Pak Akbar Tanjung. Ya, tapi begitu konvensi, yang menang ternyata Wiranto sama Salahuddin Wahid. Dicalonkanlah Wiranto oleh Golkar. Tapi Golkar mencalonkan mereka hanya setengah hati. Nggak ada dukungan sama sekali. Saya udah confirm. Tanya kemarin sama Salahuddin Wahid, dia bilang betul. Jadi dia dicalonkan Golkar, tapi setengah hati. Kenapa dia bisa diperlakukan begitu? Karena dia tidak punya power di dalam Golkar. Coba Wirantonya ketua umum. Lain cerita. Jadi kalau saya misalnya pemenang konvensi Partai Demokrat, tapi saya tidak punya power di dalam tubuh Partai Demokrat. Pak SBY sebenarnya maunya bukan saya, maunya Pramono. Ya setengah hati dukung saya. Nah, ngapain? Saya nggak mau. Yusril Iza Mahendra tampil ke hadapan publik setelah dipercaya menjadi penulis naskah pidato mantan Presiden Soeharto sesaat sebelum lengser. Kinerja Yusril dalam berpolitik terus melebar setelah menjabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB kurun tahun 1998 sampai 2005. Namun kemampuannya sebagai ahli hukum tata negara lebih mencolok dibandingkan sebagai politisi. Jam terbang Yusril dalam jajaran birokrat pun melesat hingga partai asuhannya kurang mendapat prioritas. Tidak terelakkan, performa PBB kian merosot. Kalau PBB mau bangkit sebetulnya bukan cuma muslim-muslim di daerah kantong-kantong perkotaan yang sekarang juga mereka harus bertarung dengan Partai Amanat Nasional, tapi juga di daerah kantong-kantong pedesaan juga mereka harusnya giat. Nah, dalam hal ini menurut saya Yusril mungkin terlalu sibuk dengan urusan law firm-nya ya, sehingga kemudian kurang melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah ya, untuk kemudian membangkitkan kembali semangat bulan bintangnya ya. Walau terlihat pasif di dunia nyata, Yusril tetap aktif di dunia maya. Dalam media sosial, pakar hukum tata negara ini dikenal sebagai politisi yang rutin online. Akun Twitter Yusril kini telah diikuti 408.000 followers. Kicauannya juga kerap menuai kontroversi. Bahkan tak jarang, Yusril terlibat perang tweet dengan tokoh tanah air lain. Salah satunya Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan HAM. Bagi demokrasi ya, mungkin akan bagus juga fenomena perang-perang tweet
tweet war itu bagi saya bisa hal yang positif saja sepanjang memang isu yang diperdebatkan itu penting buat kita. Jelang bursa Capres 2014, Yusril yang mengajukan diri sebagai calon presiden ini menjadikan Twitter sebagai salah satu media dalam menyampaikan pandangannya kepada publik. Masalah yang ada pada Anas, ya, orangnya datang ke saya, minta supaya saya jadi pengacara Anas. Saya bilang, saya khawatir dia nggak terbuka. Kurang tahu juga sih. Nggak tahu deh, nggak terlalu kenal. Yusril jago, banyak banget menang di MK. Terus dia oke banget suaranya, mendengung-mendengung gitu kan. Orangnya, kayaknya sih orangnya cerdas sih. Gugat berapa kali ke MK, taunya menang aja tuh dia. Beliau sih orangnya sepinter itu karena sering menang di Mahkamah Konstitusi ya. Kalau setahu gue sering ngobrol sama teman-teman FH dan dia kalau ngajar sebaik itu sih sama mahasiswanya. Bicara mengenai tolak-menolak begitu Pak, kan Iya. konvensi Demokrat sudah Anda tolak. Kemudian dulu ketika Anda dicopot dari Mensesnek, Anda ditawari jadi Dubes Malaysia, Anda tolak. Kemudian ditawari jadi Ketua MK, Anda tolak juga. Iya. Kemudian Anda juga baru-baru ini menolak, mengatakan bahwa saya menolak jadi kuasa hukum Ibas, Anas Urbaningrum, dan Nazarudin. Ada apa sih sebetulnya Pak? Karena kalau misalnya kita tarik garis, itu semuanya berhubungan dengan Presiden SBY atau Partai Biru. Saya itu tidak cinta sama jabatan. Pertama, kalau ditanya pada saya, Anda ini sebenarnya mau jadi apa? Saya mau jadi diri saya sendiri. Ya. Dari kecil sebenarnya saya dididik itu kayak jadi kiai, jadi seniman, ya, jadi intelektual. Itulah. Dari kecil orang tua saya ngajari saya main musik sampai SMA. Kerja saya main drama aja. Saya kuliah di Akademi Teater di TIM. Ya. Jadi kayak orang seniman begitu. Nah, kenapa saya berhenti jadi seniman? Ketika saya mulai bergaul dengan seniman beneran, saya kuliah di TIM pada waktu itu, di Akademi Teater, saya lihat kehidupan mereka. Wah nggak jadi nih kalau begini repot saya pikir. Makanya saya pindah kuliah ke UI. Ya, saya berhentilah jadi anggota teater pada waktu itu. Nah, jadi saya bilang sama Pak Teguh Karya pada waktu itu, saya bilang Pak Teguh, nggak bisa ini saya terus-terusan jadi main drama ini, bisa repot sendiri. Yang lain-lain ya senior-senior seperti Pak Bang Slamet Raharjo, Ibu Christine Hakim jalan terus, Ibu Tuti Indra Malawon itu jalan terus. Saya nggak sanggup deh. Jadi tapi ya hidup saya tetap aja seperti itu. Nah, jadi sebenarnya saya tidak pernah menikmati jabatan-jabatan. Ya. Dulu waktu saya masih muda, saya tanya kakek saya, kenapa ayah kakek saya tidak mau jadi sultan? Ya. Padahal dia anak raja. Ya. Dan dia berhak untuk menjadi sultan, tapi dia nggak mau. Ya, dia bilang jadi sultan pusing kepala. Itu pertama. Kedua dia bilang saya nggak mau jadi hamba budaknya Inggris sama Belanda. Dia mau jadi orang merdeka, dia nggak mau jadi sultan. Jadi kalau satu ketika cucunya ini ditawari jadi presiden nggak mau, itu bisa jadi. Saya sebenarnya tinggal selangkah bisa memenangkan pertarungan presiden tahun 99 kan. Karena didesak-desak sama Amin Rais dan lain-lain, karena dia mau jadi Gus Dur jadi presiden, daripada saya ribut sama orang NU, katakan silakan Gus Dur jadi presiden. Itu yang terjadi dalam sejarah. Nah, jadi saya nggak ngotot-ngotot untuk sesuatu jabatan. Cuma kalau orang tanya, kenapa Anda mau maju jadi calon presiden? Cuma karena saya tahu apa persoalan fundamental yang dihadapi oleh bangsa ini, dan saya tahu bagaimana cara memecahkannya. Apa persoalan fundamental? Persoalan paling fundamental yang ada di bangsa ini persoalan keadilan dan kepastian hukum. Kalau ada justice, ada legal certainty, maka semua yang lain tuh akan menjadi lebih mudah. Ya. Mana ada investasi kalau hukum nggak pasti? Ya. Mana ada orang mau datang ke negeri ini kalau tidak ada keadilan, tidak ada kepastian hukum? Kalau ditanya, kenapa Anda berani maju? Saya bilang, saya punya ilmu, saya punya pengalaman, saya punya keberanian. Ya. Kalau saya tidak punya ilmu, tidak punya pengalaman, tidak punya keberanian,
ibarat orang sholat, saya nggak mau jadi imam, saya jadi makmum aja di belakang. Ya kalau imamnya mengatakan ya waladolin, saya bilang amin di belakang kan gitu kan. Nah, buat apa? Ya sekarang ini banyak orang yang sebenarnya tidak punya kemampuan jadi presiden, tapi karena dia didukung oleh uang, didukung oleh partai besar, orang itu bisa jadi presiden. Tapi setelah itu what next pada bangsa ini? Ya. Malangnya nasibnya seperti saya ini, bukan saya takabur, saya mengatakan saya punya ilmu, punya pengalaman, punya pengetahuan, punya keberanian. Sayangnya saya tidak jadi anggota partai besar karena saya nggak mau. Ya, saya tidak punya duit, mengkali selamanya saya nggak jadi presiden. Saya punya pengalaman, saya bekerja 3 kali di balik presiden. Saya speech writer 3 presiden. Ya. Saya menulis pidato Presiden Soeharto, Habibie, SBY. Ya. Gus Dur saya nggak tulis pidatonya karena Gus Dur kan nggak perlu teks pidato. Ya. Saya tidak tulis pidato Ibu Mega, bukan saya yang nulis. Ya. Orang lain. Ya, saya menulis pidato presiden, saya menyiapkan surat-surat presiden, saya menyiapkan apa materi sidang kabinet presiden. Jadi sebenarnya saya tahu apa yang harus dikerjakan oleh seorang presiden ketika menghadapi situasi tertentu. Pemimpin idola Anda siapa Pak Yusril? Kalau manusia biasa yang saya anggap idola Muhammad Nasir dan Burhanuddin Harahap, dulu Perdana Menteri Indonesia. Ya, saya anggap Nasir itu orang yang piawai dan bijaksana. Burhanuddin orang yang cepat berpikir dan cepat bertindak. 10 tahun orang tidak bisa melaksanakan pemilu, Burhanuddin Harahap bisa melaksanakan pemilu dalam waktu 4 bulan. Itu pemilihan umum tahun 1955, pemilu yang paling bersih dan paling jujur sepanjang sejarah Indonesia. Jadi saya kalau ditawar-tawari jabatan, kalau itu tidak sesuai sama saya nggak mau. Ya. Kenapa saya tidak mau jadi Ketua Mahkamah Konstitusi? Karena saya nggak berbakat jadi hakim. Ya. Ilmunya saya tahu, tapi saya nggak berbakat. Maksudnya? Karena saya punya kelemahan. Kelemahan saya mudah kasihan sama orang. Ya. Orang yang mudah kasihan sama orang nggak bisa jadi hakim. Nanti nggak ada orang yang dihukum. Saya orang tuh sudah salah aja, udah kurang ajar sama saya macam-macam. Tapi orangnya datang ke rumah saya terus nangis-nangis minta ampun. Saya mulanya dalam pikiran saya kalau ketemu tuh orang saya gebukin sampai pingsan. Begitu orang datang ke rumah saya, dia minta ampun, segala macam. Saya udahlah, kamu pulang aja, selesai. Nah, saya mudah kasihan sama orang. Orang mudah kasihan sama orang, nggak bisa jadi hakim. Bagaimana dengan Ibas, Anas, dan juga... Ya, jadi begini, saya pertama itu sebenarnya itu melawan hati nurani saya sendiri. Maksudnya? Dan ini dilema ya. Kasus-kasus korupsi itu banyak sekali. Saya nggak suka dengan hal itu. Tapi di satu pihak sebagai lawyer, itu saya harus bersikap objektif. Artinya apa? Hukum itu kan harus ditegakkan dengan adil. Jadi orang ini dituduh korupsi. Pertama, belum tentu dia korupsi. Ya kan? Atau bisa juga dia korupsi. Sekarang kita adilah dengan benar. Nah saya, kalau dari awal itu saya mulai sanksi dengan orang. Orang ini jujur atau tidak, ya, terbuka atau tidak. Kemudian saya nggak mau. Anda ingat nggak kasus Zulkarnain Jabbar yang dituduh korupsi Al-Quran? Dia datang ke kantor saya mengatakan, oke, bang, saya siap bela abang. Tapi satu syaratnya, abang terbuka sama saya, abang harus berani. Kalau abang ikut saya bilang, siapapun saya lawan. Begitu dia ditahan, ya, dia tulis surat ke saya. Dia bilang, Pak Yusril, tolong jangan dilawan KPK. Banyak hal dia sembunyikan. Saya mundur jadi pengacara. Dan saya tahu sebenarnya masalah yang ada pada Anas. Ya. Orangnya datang ke saya, minta supaya saya jadi pengacara Anas. Saya bilang, saya khawatir dia nggak terbuka, satu. Kedua, saya khawatir ini masuk ke area politik. Tidak lama sesudah itu Nazarudin datang ke rumah berkali-kali. Ya, adiknya, bukan Nazarudinnya. Oke lah, saya temui Nazarudin di LP Cipinang pada waktu itu. Dan kelihatannya banyak hal yang disembunyikan. Ya, terakhir, toh pada waktu itu saya juga diminta untuk mendampingi Ibas. Walaupun Ibas sebenarnya belum berstatus sebagai tersangka. Jadi. Tapi oke lah, memberikan satu advice. Kalau ditanya kepada saya berikan advice. Tapi pada waktu itu, ketika diminta resmi menjadi penasihat hukumnya, saya tidak setuju. Makanya saya serahkan kepada Pak Magdir Ismail pada waktu itu. Nah, jadi sikap saya memang seperti itu.
Karena kadang-kadang ya banyak sekali fitnahnya dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Jadi pada akhirnya saya tidak bersedia menangani baik Nazarudin, baik Ibas maupun juga Anas ya. Tapi belakangan ini Nazarudin tulis surat ke saya. Nah, dia bilang sama saya bahwa dia mempunyai banyak dokumen, banyak bukti tentang kasus-kasus korupsi yang melibatkan banyak orang. Dia bilang, saya minta tolong Bang Yusril jadi penasihat hukum saya untuk mengungkapkan kasus-kasus korupsi ini. Saya bilang kalau itu bolehlah. Nah, cuman oleh banyak orang dipelesetkan. Oh Yusril kok jadi pembela Nazarudin? Saya nggak bela Nazarudin. Nazarudin sudah selesai diadili. Dia sudah dihukum, apalagi yang mau jadi penasihat hukum Nazarudin. Tapi Nazarudin minta nasihat saya karena dia mau mengungkapkan kasus-kasus korupsi. Ya, lain kan? Saya bukan pembela Nazarudin. Nah, orang karena ketakutan difitnah macam-macam. Ya mereka sewa triu macan apa segala macam untuk mojok-mojokin saya. Ya, saya tahu akalnya. Saya tahu semua ini permainannya. Karena kalau Nazarudin kasih semua dokumen sama saya, nanti si A, si B, si C, korupsinya apa aja semua dokumennya sama saya, demam semua orang itu. Nama-nama itu nama-nama besar Pak Yusril? Yang Anda tahu di dokumen itu nama-nama besar? Ya biar aja lah, jangan diungkapkan. Nanti yang ngungkap bukan saya. Ya saya kan bukan polisi, bukan jaksa, bukan KPK. Nanti saya cuma nasihatin, Din, ini benar. You datang ke KPK, you laporin KPK nih. Ya nanti yang ngomong Johan Budi, bukan saya. Saya nggak mau jadi KPK. Tapi ketika Anda mengetahui nama-nama itu, gitu ya. Mengetahui itu membuat Anda merasa seperti apa, Pak Yusril? Ini biasa-biasa aja. Dan saya kan sebenarnya tidak suka cari musuh. Ya. Kalau saya itu, kalau sekiranya saya bukan penegak hukum, ya. Seandainya saya orang biasa, saya udah tahu orang ini jahat pun saya diam aja. Udahlah, ya saya juga nggak mau buka-buka kesalahan, aib-aib orang, saya nggak buka-buka, begitu ya. Udah selesai aja. Nanti yang mengungkapkan kesalahan orang itu di Komisi Nazarudin bukan saya. Nazarudinnya saya suruh pergi ke KPK. Ini yuk kasih. Nanti kalau tanya siapa tuh yang korupsi, yuk tanya Johan Budi, jangan tanya sama saya. Oke, baik. Dan juga banyak gugatan Anda yang lolos atau diterima di MK begitu. Apa sih sebetulnya yang mendasari Anda menggugat sesuatu, Pak Yusril? Ya karena saya tahu itu bertentangan dengan konstitusi. Dan karena saya tahu ilmunya, saya tahu di mana salahnya. Kalau enggak saya jadi orang ngawur dong namanya. Baik, terima kasih Pak Yusril atas waktunya. Satu Indonesia selalu menghadirkan tokoh-tokoh nasional Indonesia. Kira-kira siapa lagi tokoh nasional yang akan kita hadirkan minggu depan? Saksikan terus Satu Indonesia pada hari Minggu jam 11 malam. Saya Marissa Anita undur diri, sampai jumpa minggu depan.